saya ditanya orang Wahabi, apa hukumnya orang baca Yasin di kubur? Jawabannya haram. Halo? Halo? Apa hukumnya orang baca Yasin di kubur? Jawabannya haram. Nanti ditangkap Pak polisi. Masa orang lagi baca Yasin di kubur? Halo? Paham? Apa hukumnya imam sholat yang masih ngerokok? Sholatnya nggak sah. Masa sambil baca Fatihah udut kelepas. Nah, ini saya ingin menguatkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Yang terhormat Sekretaris Camat Kecamatan Tebing Tinggi Bapak Kunadi, kalau duduknya dekat Pak Kun kita terasa langsing, karena Pak Kun orangnya lemu ya Bu ya. Biasanya orang gemuk itu banyak dosanya. Walaupun sing kuru jangan bangga dulu. Jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena kurang makan, tapi keberatan dosa. Namun kita ini adalah manusia yang banyak dosa. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa. Allahumma amin. Selanjutnya yang kami hormati, tadi tersebut anggota DPRD Tanjung Jabung Barat. Ada anggota DPRD-nya? Enggak hadir. Mengapa tidak hadir? Bukan karena pileg masih lama. Ini masih 2025, pilegnya 2029. Maka anggota dewan rodok males mangkat pengajian. Maka sesuai dengan doa Umi Hajah Rosmaini, semoga beliau jadi bupati. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Kades Sungai Keruh. Kalau kata orang itu jangan mancing di air keruh, yakni Ibu Musrofah beserta suami beliau Bapak Adi Wahono. Ya, suaminya harus disebut, nggak dapat izin dari kades kalau nggak izin suami. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Yasinan Akbar 6 Kecamatan Umi Hajah Rosmaini beserta segenap jajaran kepengurusan baik di masing-masing kecamatan maupun desa-desa yang menjadi peserta. Selanjutnya Bapak Ustadz Samsuri, Bapak Ustadz Dai Bismi, itu namanya Dahil, asmone Dahil. Kemudian Bapak Ustadz Nasib pribadi. Selanjutnya membersamai kita juga Babin Kamtibmas dan Babinsa. Tadi ada beberapa anggota baik Babinsa maupun Babin Kamtibmas menyertai kita. Selanjutnya segenap pengurus MWCNU Kecamatan Tebing Tinggi kalaupun hadir, baik jajaran Surya maupun Tanbiziyah.
atau pengurus ranting NU Desa Sungai Keruh, baik Suriah maupun Tanfiziyah, segenap KBNU keluarga besar Nahdlatul Ulama, termasuk juga ibu-ibu muslimah, Fataya, Ibnu, IPPNU, dan Kang Banser. Kang Banser kok kayaknya rodok loyo ya. Berarti nggak dikasih rokok, belum dikasih rokok kayaknya. Selanjutnya yang saya hormati hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian akbar, jamaah ulang tahun pengajian Yasinan Akbar ya. Halo. Nah, hari ini kita ulang tahun pengajian Yasinan Akbar, ulang tahun yang ke-25. Berarti masing-masing majelis taklim rutinan yasinan, gitu kan? Ya, Pak ya. Nah, saya ditanya orang Wahabi. Kata orang Wahabi nanya, apa hukumnya orang baca yasin di kubur? Jawabannya haram. Halo? Halo? Apa hukumnya orang baca yasin di kubur? Jawabannya haram. Nanti ditangkap Pak polisi. Masa orang lagi baca yasin di kubur? Halo? Paham? Apa hukumnya imam sholat yang masih ngerokok? Sholatnya nggak sah. Masa sambil baca Fatihah udut kelepas. Nah, ini saya ingin menguatkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang tanya, ngapa sih mesti yasin yang dibacakan untuk orang mati? Jawabannya begini, tak ajari. Ini cara jawabnya tak ajarin ke. Baca yasin untuk orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Namun baca yasin untuk orang yang sudah mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengharamkan yasinan, berarti dia mengharamkan kanjeng Nabi. Kalau ada yang membid'ahkan yasinan, berarti dia membid'ahkan kanjeng Nabi. Nabi yang bersabda, Iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan yasin atas yang sudah mati di antara kalian. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1488, Sunan Abi Daud nomor hadis 3121, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19427, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Halo? Mudah Bu? Paham? Ini perintah Nabi. Nabi yang suruh kita baca yasin, mendoakan orang yang sudah mati. Makanya kalau ada yang mengharamkan, berarti dia mengharamkan kanjeng Nabi. Makanya ibu-ibu istiqomah. Pengajian Yasinan Akbar ini diistiqomahkan. Baca yasin itu salah satu wasilah mendoakan orang yang sudah wafat dan pahalanya nyampe. Kalau baca yasinnya dikubur, walaupun tidak didoakan dan tidak diniatkan, pahalanya nyampe manfaatnya. Kalau dikubur,
Tapi kalau bacanya ten majelis taklim, ten masjid, majelis taklim atau di rumah, mesti diniatkan, mesti didoakan, dikirim buat ahli kubur yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi kita yang suka yasinan itu dalilnya jelas fatwanya. Tapi yang nggak suka yasinan yang nggak apa-apa, yang penting jangan saling menyalahkan. Cocok atau cocok? Yang suka yasinan istiqomah kan. Yang nggak suka yasinan monggo kersane, hak dia, jangan kita salahkan. Yang jadi masalah itu kalau kita saling menyalahkan, gitu. Itu yang jadi masalah. Kayak kita hidup bertetangga, nggak usah ngopeni rumah tangga orang, urus saja rumah tangga kita sendiri, ya Pak ya. Makanya benar kalau kata pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Dengerin Pak, dengerin Pak Babin, dengerin. Ya iyalah dibaca orang, kita jangan macam-macam. Ya kadang-kadang kita harus hormat dengan perbedaan, gitu Bang. Ya masing-masing. Fastabiqul khairat. Makanya NU beda sama Amaliyah Muhammadiyah. NU-nya yasinan, Muhammadiyah mboten yasinan. Kan jelas. Kalau closing Muhammadiyah billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Ya sudah, fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebajikan. Tidak usah saling menyalahkan. Dan juga pesan buat Bapak Ibu, ada kalimat begini, hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Dalam hadis yang lain, ad-du'a wa shadaqatu hadiyah ilal mauta. Hadiah orang yang masih hidup. Halo? Tadi melihat menyaksikan hadiah nggih? Itu hadiah orang hidup untuk orang yang masih hidup. Nah niki hadiah. Hadiah orang yang masih hidup. Hadayal ahya'i lil amwati. Hadiah orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati. Satu, ad-du'a wal istighfar. Doa dan istighfar. Dalam matan yang lain disebutkan doa dan sedekah adalah hadiah untuk orang yang sudah mati. Jadi kalau kita mau ngasih hadiah untuk orang yang sudah mati, doa, istighfar, bacaan Al-Quran, itu hadiah untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia. Ngapunten, hadiah untuk orang mati itu bukan kijing. Halo? Kijing itu nggak ngaruh, Bu. Ngijing itu tidak ada pengaruhnya buat ahli kubur. Apa kalau kijingnya mahal, ahli kuburnya jadi seneng? Tidak. Nggak ngaruh. Bahkan hukumnya kalau ngijing di tanah wakaf, hukumnya haram. Karena itu bukan tanah kita sendiri. Halo? Dengerin Bapak Ibu yang suka ngijing-ngijing kuburan. Boleh ngijing kuburan, tapi di tanah awake dewi. Makanya saya ditanya apa hukumnya ngijing? Boleh. Makom Kanjeng Nabi dikijing. Pan orang Wahabi mengatakan haram ngijing, nyemen kuburan haram. Padahal makom Kanjeng Nabi yo dikijing. Coba bapak-bapak kalau ziarah Masjid Nabawi, ziarah ke makom Nabi, ngintip kan ada lubangnya. Kelihatan ada 3 makom. Makom Kanjeng Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. 3-tiganya dikijing. Mengapa Kanjeng Nabi makomnya dikijing? Karena Nabi dimakamkan di tanah sendiri.
Begitu beliau wafat, dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dimakamkan di kamar istrinya sendiri. Makanya pelajaran buat ibu-ibu, Bu, nanti kalau suami meninggal dunia, kuburkan di kamar ibu saja. Enak aja. Itu rumahnya Bu sampai kiamat dijual nggak laku-laku. Udah hidupnya nyusahin ya Bu, matinya ditongkrongin. Enak aja. Ada suami wasiat, nanti kalau saya mati kuburkan di kamar. Alasannya biar istrinya nggak kawin lagi. Ini memang keterlaluan bapak-bapak nih. Padahal setahu saya yang namanya ibu-ibu kalau jadi janda rata-rata nggak kawin lagi, gitu kan? Beda kali bapak-bapak. Ada bapak-bapak di kampung saya, nang Ogan, udah kakek-kakek. Nah, Mbah Putri meninggal duluan. Mbah Kakung masih panjang umur. Baru 40 hari si nenek di dalam kubur. Si kakek sudah sakit-sakitan, meringis-ringis di kamar. Sama anak ditanya, Mbak nak pecel? Enggak, katanya, enggak mau. Mbak nak bakso? Enggak mau. Mbak nak sate? Enggak. Mbak nak kawin lagi? Au, katanya. Saking aunya. Jajal itu kalau Pak Adi Wohono bukan wafat duluan, kawin lagi dia. Namanya laki-laki. Jadi sebetulnya rata-rata janda nggak kawin lagi. Apa sebab? Pengen tahu tidak? Apa karena dia terlalu cinta sama suami? Bukan. Rata-rata janda nggak kawin lagi itu bukan karena terlalu cinta dengan suami. Saya sudah pernah tanya, Bu, kata saya, panjenengan janda sudah lama, masih ayu, si enom, kok nggak kawin lagi? Memang sayang sama suami? Bukan Pak Ustadz. Lu ngapa nggak kawin lagi? Kapok. Takut dapatnya yang kayak gitu lagi. Ternyata Pak rondo-rondo nggak kawin lagi itu karena trauma. Takut dapat yang nyusahin. Mati kok ninggalin utang banyak betul. Istrinya yang ketempuan. Apa kata pepatah? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak-bapak mati meninggalkan hutang. Makanya trauma istrinya. Jadi balik lagi, hadayal ahya'i lil amwati. Hadiah orang hidup untuk orang yang sudah mati itu adalah 1 doa, 2 istighfar, 3 sedekah. Makanya kita ada sedekahan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengomentari hadis ini, apa kata Umar? As-shadaqatu ba'da dafni, sedekah habis penguburan kekal pahalanya sampai 3 hari. Makanya ada 3 hari. Sedekah pada hari ketiga kekal pahalanya sampai hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7 pahalanya sampai hari ke-25. Selawe. Di Sungai Keruh ada selawean. Nah, mulai sekarang bar menuju hari selawean. Hitung-hitung buat proyek lah untuk itu ya. Proyek pusat-pusat di kampung. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 sampai 100 hari. Sedekah pada 100 hari sampai 1 tahun, haul pertama. Sedekah pada 1 tahun sampai 1000 hari. Makanya kita ada istilah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul pertama, lalu 1000 hari. Sedekahan, boleh sembelihan. Nabi itu
nyembelih kambing yauma wafati Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi nyembelih kambing tiap hari wafatnya Khadijah. Halo? Bahasa kitanya ulang tahun hari kematian itu namanya apa? Haul ge. Nabi juga haul. Nabi haul setiap hari wafatnya Khadijah nyembelih kambing. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah ummul mukminina radhiyallahu anha. Nabi sembelihan kambing, sedekahan kepada tetangga kerabat, sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Hadis ini sahih Muslim. Halo? Sahih Muslim nomor hadis 4464. Makanya di Jambi ada nggak sih kalau sedekahan orang tua meninggal itu nyembelih kebu? Ada? Boten enten ada ya. Kalau di Lampung ada Bu, nyembelih kebu, nyembelih sapi, nyembelih kambing. Kalau belum akekah, kekahan sekalian. Kalau pas hari raya kurban, kurban sekalian untuk yang wafat. Di hari lain, haulan, nyembelih kambing. Makanya tradisi orang Indonesia, bangsa Nusantara, orang Jawa, orang Sumatera, kalau ada orang tua sudah wafat meninggal dunia, haulnya nyembelih kambing. Itu hadis sahih. Nabi yang lakukan, jangan ikut-ikutan Wahabi yang main membid'ahkan. Namun ingat, yang nggak boleh itu maksa. Gara-gara yasinan tahlilan rumah kegadai, gara-gara yasinan tahlilan utang gerenteni, itu namanya besar pasak daripada tiang saudagar Bogor. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Ada yang kayak gitu? Ada. Hidup ini yang digedein jangan gaya. Karena begini, kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu dikarenakan kalian banyak perbendaharaan, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian. Halo? Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Bawa tasnya aja begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Ngapunten ya Bu. Perempuan itu kodratnya suka perhiasan. Semua yang namanya perempuan suka perhiasan, suka emas. Itu kendian takdir dari Allah, nggak bisa ditolak. Saya tanya, ada nggak perempuan yang nggak suka emas? Ada. Perempuan mau mati. Makanya biasanya ibu-ibu itu kalau anting sudah dilepas, kalung sudah dilepas, cincin sudah dilepas, 3 hari lagi mati tuh kayaknya. Udah mau mati. Ibarat air, ibarat ikan dalam air. Ikan itu kodratnya betah di air. Tapi kalau ikan nggak betah di air, entar lagi mati tuh ikan. Jadi saya nggak menyalahkan jenengan pakai perhiasan, Genda. Itu kodrat. Cuman saya ingin sampaikan ukuran orang kaya bukan perhiasan. Betul apa betul? Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Wahai pengawasan sambil kipasan, kuncrang. Udah kayak ketimbringan. Apa orang kaya itu kalungnya gede banget, segede rantai anjing. Saya pernah gitu, pengajian istri-istri manajer perusahaan, namanya nggak saya sebut nama organisasi, nggak saya sebut. Pengajiannya nang hotel Novotel.
hotel bintang 4, update bintang 5. Nah kita mah pengajian nang halaman, tan majelis, masjid, di rumah. Mereka pengajiannya di hotel bintang. Begitu saya masuk ballroom, ibu-ibunya berdiri semua ngangkat tangannya begini gaya. Selamat datang Bapak Ustadz. Kalungnya gede-gede banget Bu. Ada yang kayak cilok bulet. Apa sih namanya itu Ibu, putih-putih loh Bu, bulet itu. Ada yang kayak kotak itu, ada yang liontinnya segede pentolan bakso setan dulu, kayak kepala bayi saking gede. Mapas. Apa itu orang kaya? Bukan juga. Walakinnal ginan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Halo. Kaya itu bukan soal harta. Kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Makanya kadang-kadang orang pelosok kampung lebih kaya daripada orang kota. Kalau kita datang ke kampung, coba jenengan silaturahim, kunjung ziarah ke saudara di kampung. Oh repotnya Bu, saudara, manjat kelapa. Udah ketahuan bikin santan nih kayaknya. Ngunduh gori, oh berarti sayur gori. Terus nangkep ayam, nggak ketangkep ayamnya dibedil akhirnya. Udah ketahuan. Kalau orang kota silaturahim ke saudara di kampung nggak boleh kemana-mana kalau belum makan dulu. Ya Pak ya. Itu orang kampung sugih-sugih. Hatinya dermawan dan jembar. Coba kalau dibalik, yang dari kampung ke kota. Teh baru separuh ditanya, habis dari sini mau kemana lagi? Allahu Akbar. Makanya orang kampung lebih sugih daripada orang kota. Mengapa orang kota itu rumahnya bagus tapi terkesan miskin? Karena pening. Mengapa pening? Banyak cicilan. Rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, tupperware nyicil, seragam putih-putih nyicil. Awas lo kalau belum lunas. Cicilan yang buat kita terbebani, cicilan membuat kita tidak dermawan lagi karena terlalu banyak hutang. Benar kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Bukan kacang yang bikin asam urat, bukan. Penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka dari itu jangan besar pasak daripada tiang. Problematika orang Indonesia ini begini Bapak Ibu. Ini orang Indonesia nggih. Ya ini otokritik bagi kita semua. Saya ingin sampaikan kalau hidup ini ingin kaya, maka satu, syukuri punya kita. Jangan terobsesi dengan punya orang. Cocok? Hidup yang paling sengsara adalah yang terobsesi sama punya orang. Tonggone tuku mobil menggigil, tetangga tuku motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret. Nggak ada benernya. Pak tonggone ganti mobil, bapak kapan panas suami juga. Pak tonggone ganti motor, bapak kapan? Pak tonggone ganti istri, bapak kapan? Ya kalau mau ndak apa-apa. Hidup jangan terobsesi dengan punya orang, syukuri yang punya kita. Kalau kata ibu saya begini, nih ibu saya ini ngapunten nggih, nggak bisa bahasa Indonesia Bu, malah pinternya bahasa Inggris. Halah kinai aban dipucong,
tundoi saja bayi keting. Tahu artinya nggak sih? Itu bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu raja. Halah kinai aban di pucuk. Jangan lihat awan di atas. Hidup jangan dongak di atas, ke atas. Tundoi saja bayi keting. Lihat jempol kaki. Itu falsafah orang Melayu. Ngelihat jempol kaki itu apa artinya? Ingat asam. Saya sambil masih kecil itu, Bu, sambil digebukin ibu saya, kan galak orang Sumatera mah, gebukin saya itu, ame dihisare naklah lama dihisare, ame dihi miskin naklah lama dihi miskin. Kalau bahasa kitanya begini, kalau kita susah nak, wis ket biyen ya susah le. Kalau kita miskin nak, dari dulu kita miskin gak tumben jadi orang miskin. Jangan silau dengan punya orang, syukuri yang punya kita. Cocok atau cocok? Nah begitu. Nah kemudian yang berikutnya, yang kedua, hidup ini lebih baik tangan di atas, lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Nanti dulu tak lihat jam dulu. Salahnya si kesorean gitu. Nih sampai 4:30 gitu, tangguh. Pasien 1 jam lah ceramahnya. Jangan sampai maghrib gak sholat asar nantinya. Masalah ini. Oke, yang berikutnya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Ada asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innakum asbahtum fi zamanin. Kalau bahasa kitanya begini, kalau zaman dulu tuh, zaman sahabat, kathirin qalilin su'aluhu wa kathirin mu'tu. Zaman biyen, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, yang ngasih banyak, yang minta dikit. Halo, halo. Nek zaman biyen, Bu, yang ngasih banyak, yang nadah dikit. Makanya zakat ngumpul di Baitul Mal, nggak dibagikan. Karena yang minta sedikit, yang ngasih banyak. Wa sayati zamanun, nanti akan datang suatu zaman, kathirun su'aluhu qalilun mu'tuhu, yang minta banyak, yang ngasih dikit. Banyak orang bermental miskin. Halo. Sakjane orang Indonesia ini kaya-kaya, tapi mentalnya miskin. Rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih ngarep PKH. Ya bayar. Ini bukan nyindir belak-belakan. Mental kita yang miskin. Cobalah kalau kita bermental kaya. Begini, yang ngasih rezeki kita itu bukan pemerintah. Ndak urung kita dapat rezeki dari Allah, walaupun tidak dapat bantuan pemerintah. Gitu begitu. Maka kita harus bermental kaya. Jangan bermental miskin. Allah yang kasih rezeki. Makanya nanti wayahe dapat bansos, wayahe dapat PKH, wayahe dapat BLT, bilang sama Bu Kades, maaf Bu Kades, kami nolak PKH. Cocok atau cocok? Cirenin Bu Kades. Artinya mari kita bermental kaya, jangan bermental subsidi. Memberi lebih baik daripada meminta. Kemudian yang berikutnya, orang Indonesia ini punya kelemahan, Bapak Ibu. Kalau ngutang gula kopi ke warung tetangga, ketiban dapat duit jajannya di Indomaret. Ada yang kayak gitu? Yang mana orangnya kira-kira?
Ini masalah itu sekilit namanya. Itu mental. Kadang-kadang mohon maaf, begitu ditagih lebih galak daripada yang ngutangi. Ini masalahnya. Maka ini pembelajaran buat kita semua. Ayo kita bermental kaya, jangan bermental miskin, karena kaya itu di sini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama jamaah pengajian Yasinan Akbar sekaligus KBNU Keluarga Besar Nahdlatul Ulama, peran kita di tengah-tengah masyarakat dan hidup berbangsa dan bernegara. Kita akan mulai dari kejadian yang sedang panas sekali, perang Iran Israel. Nonton berita nggak Bu? Ya sakjane bukan urusan ibu-ibu lah itu ya. Ibu-ibu itu urusannya apa? Dapur, sumur, kasur. Cuman karena kita ini berhubung sama-sama saudara muslim, maka saya ingin ngingetin dikit saja. Jangan sampai kita lalai. Yang jelas Iran itu tidak salah. Iran itu diserang duluan, sampai jenderal-jenderalnya gugur dihantam rudal Israel. Nah justru hari ini kita melihat betapa kuatnya Israel. Halo? Israel itu negaranya seuprit. Karena kalau semua 21 negara Arab meludah di Israel itu, semua rakyatnya meludah ke situ, maka Israel akan menjadi lautan ludah. Saking banyaknya orang Arab, kecilnya Israel. Tapi Israel itu nggak ada yang bisa mengalahkan, karena teknologinya canggih. Dia punya pesawat F-15, saya ulangi, dia punya pesawat F-35. Itu pesawat siluman, tidak terdeteksi radar. Bu, tidak apa-apa yang numpang ngomong Israel sebentar ya. Ya kan kita muslim kan, ibu-ibu punya YouTube sekarang ya, megang HP, tahu informasi. Jadi Amerika dan Israel itu sekarang menguasai dunia. Teknologi persenjataan paling canggih. Politik mereka kuasai, ekonomi mereka kuasai. Itulah mengapa mereka menguasai dunia, dan negara-negara Islam di Timur Tengah tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya Iran masih bisa lawan, untungnya, walaupun pakai senjata tradisional yang lama. Berarti sebagai bahan introspeksi diri, kelemahan kita negara-negara muslim ini di teknologi. Kembien itu kelemahan kita teknologi. Kita dijajah Belanda. Mengapa kita bisa dijajah lama? Karena Belandanya udah pakai bedil, kitanya pakai bambu runcing. Belanda yang mati satu, bangsa Nusantara yang mati ribuan. Kita mengenang kejadian tanggal 10 November, Hari Pahlawan, yang panglima santrinya Mbah Abbas Buntet Cirebon, yang sekarang sedang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Kita mengenang kisah itu semua. Ribuan bangsa Indonesia mati, gugur perang melawan sekutu. Betapa senangnya kita hanya bisa membunuh satu jenderal, Jenderal Malabi. Jenderal Inggris geger dunia internasional. Jenderal Malabi mati oleh pasukan santri. Artinya memang, mengapa kita harus mengorbankan ribuan nyawa? Karena kelemahan kita di teknologi.
Kita mah paling banter nanti 17 Agustusan tuh yang dipamerkan apa? Sukhoi yang paling banter. Itu pun beli sama Rusia. Maksud saya begini, Mbok ya orang Indonesia ini, yuk kita segera memikirkan pembangunan teknologi. Yang dibanyakin jangan korupsi. Kemarin itu yang dibongkar kasus korupsi migas. Hampir 1.000 triliun, maaf, Bu. 1.000 triliun itu nolnya berapa? Enggak tahu. Itu jenengan ketik nang kalkulator, error kalkulator. Enggak muat lagi. Itu 1.000 triliun itu, Bu, kalau dibelikan cendol, ini provinsi Jambi tenggelam oleh laut cendol. Saking banyaknya itu. Korupsi merajalela. Mereka teriak-teriak anti korupsi, tapi mereka sendiri korupsi. Kita ini korupsinya nomor 1. Borok-borok mau membangun, borok-borok mau berteknologi, korupsi masih merajalela. Ini problem di bangsa kita. Ini masalah kita bersama. Makanya ada guyonan orang itu apa? Apa bedanya pilkada sama pilkabin? Kalau pilkade lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Winginane waktu nyalon anggota dewan, datang ke Pak Yai minta amalan, dikasih amalan baca ayatul kursi 1000 sehari. Begitu pencoblosan menang, jadi dilantik jadi anggota dewan. Ayatnya hilang, tinggal kursinya. Manusia gampang lupa. Ini problem di bangsa kita. Boro-boro kita mau maju, inilah kondisinya. Maka terkait dengan Israel, Allah sudah berfirman, apa ayatnya? Duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Halo. Ini kan ayat untuk Israel. Kita kan sering nyebut hablum minallah, hablum minan nas. Sakjane ayat tentang hablum minallah, hablum minan nas itu ayat untuk Israel. Duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu. Mereka orang-orang Bani Israel itu terusir dari negeri mereka karena kezaliman mereka, karena maksiat mereka, karena kedurhakaan mereka. Mereka akan terhinakan dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali mereka yang mampu menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungannya kepada sesama umat manusia. Aslinya ayat itu buat Yahudi, buat Israel, tapi oleh orang Islam lupa diamalkan. Kalau kita amalkan, Allah angkat derajat kita. Maka dari itu hidup ini punya dua sendi. Satu, hablum minallah. Dua, hablum minan nas. Hablum minallah itu dikit aja, enggak sebanyak-banyak. Halo? Halo? Minimal bu yau jaga sholat. Ngapunten ge, gara-gara pengajian sholatnya tertunda. Tapi boleh udzur syar'i. Halo? Boleh nunda sholat karena masih ngaji. Yang nggak boleh itu sengaja menunda-nunda. Sholat zuhur mepet asar, asar nunggu maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak sholat subuh niatnya begini, usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah qodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Masih masuk, karena kalau kita ngaji pesolatan Ibu, sholat yang sudah di luar waktu niatnya jangan adaan, namun podo.
adaannya ganti kodokan. Misalnya mau mengkodok sholat subuh, bangunnya jam 8, niatnya jangan adaan tapi kodokan. Tapi yang aneh ada ibu-ibu sholatnya begini, usolli fardhos subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan billahi ta'ala. Lo kesiangan lan kawanan bu, jam 10 sholat subuhnya. Bapaknya kodokan, mama kesiangan lan kawanan, anaknya beda lagi. Apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan. Oplosan dilanjutkan. Hancur sholatnya. Walaupun sih mending ada sholatnya. Yang lebih repot lagi orang kota, orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown yang malaikat izroin. Jadi hablum minallah itu tidak mulu-mulu, minimal yo jaga sholat insya Allah. Tapi harus lengkap, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hablum minan nasnya juga harus ada. Ingat, hablum minan nas itu bukan ujuk-ujuk sama tetangga, bukan. Orang yang harus kita jaga hubungan dengan baik itu minimal orang terdekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Halo? Ukuran kesempurnaan iman bukan pakaian. Emang orang yang bertakwa itu kalau pakai udeng-udeng? Tidak. Bukan karena jubahnya, bukan karena sarungnya, bukan karena kerudungnya. Orang baik itu dilihat dari akhlaknya. Wa khiyarukum linnisaihim khuluqan. Dan laki-laki terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Bu, bapak-bapak baik tak bu? Hebat. Ibu-ibu pintar menutupi aib suami, padahal pengen menyebut jahat. Maksudnya apa? Jadi kalau mau ukur hablum minan nas, jangan dulu tanya ke tetangga, jangan dulu tanya orang sekampung. Ukuran akhlak itu kelihatan dari dia memperlakukan orang terdekatnya. Kalau suami ke istri, kalau istri ke suami. Makanya begini, ngapunten nggih. Kalau saya ramah sama panjenengan kalian jenengan wajar. Saya penceramah nggak ramah, nggak diundang orang. Ya ya. Pedagang ramah wajar, biar laku jualan. Pedagang nggak ramah, males beli di sana. Awas, jangan sekali-kali pedagang nulis di depan warungnya dilarang ngutang. Itu nggak ramah itu. Nggak apa-apa ngomong nggak boleh ngutang, tapi jangan ditempel tulisan. Mana ada di Indomaret tulisan dilarang ngutang? Nggak ada. Tapi kan nggak boleh ngutang di Indomaret. Anggota dewan wajar ramah sama masyarakat karena minta dicoblos. Anggota dewan nggak ramah, males kita nyoblosnya. Tapi kalau bapak-bapak ramah sama istri pak, itu luar biasa. Mama, meriki mama, enten apa papa? Rogoh kantong kanan pak, ini harusnya
Pak Kades dulu ya yang di rumah. Rokok kantong kanan, ambil duit 15 juta. Ganting nang meja. Celeker. Ini uang apa, Papa? Ini uang belanja, Mama. Gue tuku beras, tuku berambang, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan kulkas. Cukup, Mama. Cukup, Papa. Malah enten turahe. Yo nek turah simpen kali Mama. Alhamdulillah bini ngekep duit 15 juta, Pak, mau disimpen. Kata suami, nanti dulu, Mama. Rogoh lagi kantong kiri, ambil lagi duit 15 juta. Banting lagi. Celeker. Ini uang apa lagi, Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama masak, capek Mama melumah, capek Mama ngurumah anak, 15 juta bonus. Mangkat nang mall, Mama, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta. Mau nggak, Bu? Ngimpi kejedut langit lah, Bu. Ya, ibu-ibu ini ngapunten nggih. Kalau tak lihat dari rayu-rayunya ini, Bu, panjenengan ini kayaknya istri konaah semua. Istri nerimo. Tahu betul suami nggak sanggup ngasih 30 juta itu, tahu betul. Nggih. Gitu, nggih. Cuman bapak-bapak harus mikir di dalam. Dengerin itu, Pak. Buka kuping lebar-lebar. Iya, mak ini memang nerimo lah, sudah kona'ah. Mau gimana lagi, jodoh dari sononya gitu. Mau gimana lagi, itulah yang dikasih Allah. Nggak mungkin bisa ngasih 30 juta sebulan. Tapi mbok ya, ibu-ibu ini paling sebel sama laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit. Ada zaman sekarang? Yang mana orang di sini? Kalau di sini nggak hadir ya? Oh, tahu dia kalau bakal diceramahin. Masalahnya bukan berapa yang dia kasih, tapi mbok ya jangan diungkit, sakit rasanya. Ngasih nggak seberapa. Nah sebaliknya juga begitu, bicara hablum minan nas. Ibu-ibu nanti dulu ramah sama orang. Yang wajib itu ramah sama suami sendiri. Karena mengapa? Kebahagiaan sejati seorang suami itu bukan mobil mewah, bukan kebun lebar, tapi punya istri soleha. Coba kalau punya istri soleha, ngapunten nggih, maaf betul. Ada apa sih, Pak? Gara-gara kawin sama saya kamu jadi susah. Orang punya rumah kita masih numpang. Orang punya mobil, punya motor, kita cuma punya sepeda. Gara-gara kawin sama saya kamu susah, Ma. Apa jawab istrinya? Enggak kok, Pak. Saya bangga punya suami kayak Bapak. Drodok suaminya, Bu, air mata membretes mili saking terharunya. Ada yang kayak gitu, bro. Apa jawab ibu-ibu? Iya, sial saya dapat laki kayak kamu. Allahu Akbar. Karena ukuran wanita solihah itu bukan kerudungnya. Apa wanita solihah itu kemana-mana pakai gamis? Kerudungnya nyengser di tanah? Belum tentu. Lihat kelakuan sama suaminya. Perempuan itu paling gampang, Bu, masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat manut perintah suami. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, Bu, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, sepak pala. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan jenderal. Wanita tuh kalau cuma surga mah gampang. Ibu-ibu sekali nyucuk tangan suami,
itu pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, Bu, kayak pantat wajan itu, persis hajar aswad. Makanya anaknya yang masih gadis-gadis dipesan ya, Bu, Do, kalau cari suami jangan yang kuning ya, Do, jangan yang coklat, jangan yang putih, ireng aja nggak apa-apa, biar ngepesin hajar aswad. Makanya perempuan kalau munggah haji, munggah umroh, ndak usah ngotot cium hajar aswad. Kejadian kemarin orang Indonesia dicabuli kan lagi di lokasi tawaf karena mau cium hajar aswad, empet-empetan, ada tangan jahil di sana, ada orang cabul di sana. Mengapa perempuan tidak disunahkan cium hajar aswad? Karena sudah ada gantinya, tangan suami. Ingat cara nyiumnya begitu, punggung, telapak, punggung, cetok. Kalau begitu caranya ibu-ibu masuk surga semua. Amin. Belum lagi servisnya, tambahi lagi servis. Terutama wahai malam Jumat. Oh tadi malam guys. Nanti sabar Pak, minggu depan Jumat depan. Wahai malam Jumat, suami pulang yasinan, jreng jreng, teng teng teng. Munaro Bang Oci pulang, prepet. Begitu suami masuk kamar, ibu-ibu dandan yang cantik, bedak sekotak habis di apa. Pakai kelambi sing lekton sing keton, pakai rok mini celana pendek. Suami masuk kamar, ini langsung praktek ya malam Jumat depan. Kaki kanan sejajar dengan badan, begini. Kaki kiri maju ke depan, tumitnya diangkat, nah begini. Tangan begini, iya. Dagunya diangkat, matanya melotot, persis Meriam Bellina ya. Ini mau boro-boro, ibu-ibu mah tidur pakai daster, habis masak tadi pagi dipakai tidur. Ngulek sambal terasi, dikual-kual di baju gak cuci tangan. Suami ikutan tidur, kok bau terasi ya. Ngeliat muka istrinya, matanya udah belean, hidungnya upilan, ngiler pula. Ih, jijai bajai najong. Balik lagi, halo. Jadi ada pada istri ketaatan kepada suami, akhlak kita kepada orang terdekat, baru akhlak kali tonggone dewi. Habis itu nyambung kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya terakhir, halo. Saya ingin sampaikan, kita ini masyarakat yang menganut paham ahli sunnah wal jamaah. Rata-rata kita terafiliasi ke Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya jangan lupa Bapak Ibu, posisi kita ini harus menguatkan negara. Jadi jangan sampai ada paham-paham yang punya kecenderungan untuk melawan negara. Yang harus kita lakukan adalah membantu aparat negara. Saya ambil contoh misalnya, sekarang lagi marak, halo, lagi marak ajaran kaum Wahabi Salafi yang mengatakan bayar pajak hukumnya haram. Waduh, kalau ini nyebar ke masyarakat, pening Pak Camat, Pak Sekjam, pening juga Bu Kades. Bayar PBB haram, bayar pajak haram. Dia pakai hadis, la yadkhulul jannata sahibu maks, tidak akan masuk surga sahibu maks, orang yang suka mungut pajak. Berarti yang berdasarkan hadis ini, yang suka mungut pajak masuk neraka semua, termasuk Bu Kades yang suka nagih PBB,
termasuk Pak RT sama Pak Kadus yang suka membagikan tagihan BBB. Nah ini Pak Sekjam, Pak Kun, ini kalau nggak kita klarifikasi, kiai-kiai nggak bersuara, bahaya ini. Nanti akan ada gerakan nolak bayar pajak. Kapan kita bangunnya? Nah ini tak luruskan, G. Hadis ini bukan larangan bayar pajak, bukan larangan mungut pajak. Sohibu maksi itu artinya preman yang suka minta duit dengan cara memaksa, alias malak, alias pungutan liar. Justru hadis ini mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas premanisme. Makanya kalimatnya begitu, la yadkhulul jannata sahibu maks, tidak akan masuk surga preman yang suka maksa minta duit. Bu, sampean kalau minta duit maksa nggak sih, Bu? Kalau maksa preman juga, Bu. Namanya preman berdasar. Preman itu ada 6 macam. 1, preman berdasar yang suka maksa suami. Nggak dikasih duit kamar dikunci, tidur di luar sono, terpaksa suami ngasih walaupun ngutang ke rentenir. Yang kedua preman kampung, ya aksi individu, kelompok kecil. Yang ketiga preman ormas yang kemarin bikin geger sampai beritanya ke luar negeri gara-gara premanisme. Makanya kita punya Banser. Banser ini bukan preman. Banser niki Bapak Ibu penjaga kiai, penjaga ulama, penjaga NKRI. Tepuk tangan dulu. Makanya Banser nang Jakarta dimaki-maki sama FPI, diajak berantem sama FPI, meneng. Mengapa Banser menang? Kalau berantem sanggup berantem, karena Banser dididik bukan untuk jadi preman. Banser dididik untuk menjaga NKRI, menjaga ulama dan kiai. Cocok atau cocok? Nah makanya pemerintah harus tegas dengan preman-preman ormas itu. 3. Yang keempat, preman berseragam. Ngapunten nggih, oknum anggota yang memanfaatkan jabatan di keanggotaan kedinasannya untuk malah ada, tapi oknum nggih, oknum. Nanti Pak tentara marah semua kalau disemuain. Oknum TNI, oknum Polri. Kadang-kadang yang dipalakin supir truk kan begitu. Ini preman berseragam. Yang kelima, preman berdasi. Yang paling berbahaya itu Bapak Ibu preman berdasi. Siapa itu? Orang yang dengan jabatannya memeras masyarakatnya. Itulah yang korupsinya triliunan. Makanya menurut saya preman berdasi lebih berbahaya dari preman kampung. Karena mengapa? Preman kampung sejahat-jahatnya preman ada wayahnya tobat. Makanya kata orang, mending jadi mantan preman daripada jadi mantan ustaz. Kalau mantan preman berarti tobat. Tapi kalau mantan ustaz bikin bingung. Diceramahi dia lebih pintar, tidak diceramahi dia salah. Kalau kata orang, mending bau-bau ustaz daripada ustaz galuh, bikin mual dan enak. Tapi jangan salah loh, jangan suudzon. Ada preman mati di masjid, ada ustaz mati di lokalisasi. Jangan dulu suudzon. Kalau preman mati di masjid pasti husnul khotimah, belum tentu. Ustaz mati di lokalisasi emang suul khotimah, belum tentu. Ternyata ustaz yang mati di masjid, ustaz yang mati di lokalisasi lagi dakwah sama pelacur, serangan jantung, mati sakit. Nah preman lagi maling ampli, maling kesetrum mati. Nah terakhir, halo, preman berjubah. Apa itu preman berjubah?
orang yang berjubah agama, pakai imamah, pakai janggut, pakai jubah, nggak udeng-udeng, tapi memperlakukan agama ini layaknya preman. Kerjaannya nantang-nantang, marah-marah, ngajak tawuran, berkamuflase di balik jubah agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Abghadul ibad ilallah," hamba Allah yang paling dibenci, "man kana thawbuhu khairam min amali," orang yang pakaiannya lebih bagus daripada kelakuannya. Antakuna thiyabu thiyabal anbiya wa amaluhu amal jabbarin, di mana jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Halo? Halo? Ini ngapunten, ini pesan terakhir dari saya. Jangan terjebak dengan preman berjubah. Dia memang pakai jubah agama, Bu, bajunya putih-putih, pakai udeng-udeng kemana-mana, teriak-teriak takbir, dikit-dikit takbir, malah ngaku-ngaku cucu Nabi, ngaku-ngaku awe dewe putu di kanjeng Nabi, padahal preman. Jangan pernah percaya, karena di akhir zaman fitnah paling berat yang akan dialami umat, kata Nabi, fitnah sarro. Fitnah sarro. Apa itu? Dakhuruha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucu. Hati-hati kalau kelompok ini sudah masuk ke provinsi Jambi. Orang yang pakai jubah agama, kerjanya teriak-teriak, marah-marah, melawan pemerintah yang sah, ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Ini sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halo? Cukup ya? Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.